Di cerita sebelumnya, Arisu dan Usagi berhasil menemukan The Beach, yang ternyata adalah sebuah bangunan hotel mewah di pinggir pantai. The Beach ternyata tidak seindah namanya. Ada dua pihak yang sama-sama ingin berkuasa, walau saat ini yang ditunjuk resmi adalah pimpinan Takeru dan Ma alias Hater. Kubu lain dipimpin oleh Aguni, orang yang pernah ditemui Arisu dan Usagi dalam permainan Game of Tag. Chishia dan Tata juga ada di sana. Hater menyatakan bahwa hanya orang yang memiliki satu set kartu resmi lengkap yang bisa kembali ke tempat asal mereka. Benarkah? Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Berikut adalah alur cerita lengkap Alice in Borderland episode ke-6. Dalam kilas balik terlihat Hater ternyata pertama kali datang ke hotel cikal bakal The Beach bersama dengan Aguni. Lompat ke masa sekarang, Hater memasukkan setumpuk set kartu remi yang ia miliki ke dalam sebuah kotak. Arisu dan Usagi mencari informasi mengenai dunia tempat mereka berada saat ini pada penghuni The Beach. Ada yang mengatakan bahwa kota Tokyo ini dikelilingi hutan lebat. Ada pula yang menyebutkan bahwa siapapun yang mencoba kabur melalui jalur air akan langsung terbunuh oleh sinar laser. Keduanya lantas berpisah untuk mengorek informasi ke tempat berbeda. Di saat itu Arisu melihat Kuji Asahi dan Momoka Inoue tengah berbicara serius berdua. Namun ketika Arisu memanggil mereka, keduanya langsung pergi dan meninggalkannya. Sesaat kemudian terdengar suara letusan senapan tak jauh dari tempat Arisu berada. Saat diperiksa terlihat ada 3 orang masing-masing membawa senapan melangkah masuk ke dalam bangunan hotel. Perlahan Arisu menghampiri bak sampah yang ada di sana. Tanpa disangka di dalamnya terdapat tumpukan mayat yang sebagian sudah membusuk. Chishia dan Kuina tiba-tiba muncul dan memberitahu bahwa itulah The Beach yang sesungguhnya, perwujudan dari aturan ketiga, kematian bagi pengkhianat. Di rooftop, Chishia menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Arisu. Arisu menjawab bahwa ia ingin mencari Game Master dan membalas dendam Karube dan Chota. Ia juga ingin kembali ke dunianya. Jika tidak memungkinkan, setidaknya Usagi bisa kembali. Chishia merespon dengan memberitahu betapa rentannya kondisi The Beach saat ini dengan adanya kedua kubu yang berkuasa. Ia berniat untuk mencuri satu set kartu milik Hater, lantas cepatnya meninggalkan The Beach. Dan Chishia menawarkan Arisu untuk bergabung dengannya dan Kuina. Malam harinya Hater bersama beberapa orang pergi menuju area game untuk memperpanjang bisanya. Setibanya di TKP, tak jauh terlihat ada orang yang diam-diam mengawasi. N mengotopsi jasad beberapa orang yang telah meninggal dan menemukan adanya chipset di dalam otak mereka. Tak lama Tata datang dan memintanya untuk ikut dengannya karena ada hal buruk terjadi. Chishia memanggil Arisu untuk bergabung dirinya dan eksekutif The Beach lainnya di sebuah ruangan. Saat masuk ke dalam terlihat tubuh Hater yang ternyata sudah menjadi mayat. Ia diklaim tewas dalam game semalam. Pun begitu ketika N hendak memeriksa jasadnya, Niragi langsung mencegahnya. Dengan tewasnya Hater, seharusnya yang menjadi pimpinan selanjutnya adalah orang yang dengan nomor urutan kedua, yaitu Kuzuryu. Lagi-lagi dengan tegas Niragi menolak dan menyatakan bahwa yang seharusnya berkuasa adalah orang yang terkuat di antara mereka, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Aguni. Awalnya para pendukung Hater tidak setuju, namun dengan ancaman tindak kekerasan, Niragi bersama Samura alias Last Boss sukses memaksa mereka semua untuk menyetujui usulan tersebut. Hal pertama yang dilakukan pasca pergantian pimpinan adalah serah terima set kartu. Kode berangkas tempat set kartu simpan ada di dalam amplop hitam yang disegel oleh cincin bertuliskan Boss milik Hater. Proses tersebut disaksikan oleh para eksekutif The Beach. Chishia diam-diam memperhatikan Aguni saat ia membuka amplop tersebut. Chishia, Kuina, Arisu dan Usagi berbagi tugas. Arisu diminta untuk menyusup ke kamar dalam Hater dan mengambil satu set kartu yang dimaksud, sementara yang lain mengawasi keadaannya. Di saat Aguni, Niragi dan yang lain mengumumkan perihal pergantian pimpinan The Beach kepada para penghuni The Beach di lobi, Arisu mulai menjalankan rencana Chishia. Chishia yang mengawasi posisi Aguni memberikan instruksi pada Arisu termasuk kode berangkasnya.
Dari ekspresi wajah Aguni saat membuka amplop, Cisia yakin bahwa kertas di dalamnya sama sekali tidak mencantumkan kode berangkas. Kodenya sendiri adalah 8022 yang berasal dari tulisan bos. Arisu kemudian memasukkan kode yang dimaksud pada berangkas yang ia temukan di dalam lemari. Tanpa disangka, alarm langsung berbunyi. Tidak itu saja, Aguni, Niragi, dan bahkan Cisia sudah ada di belakangnya. Usagi juga ikut tertangkap. Cisia ternyata menjebak Arisu dan sengaja membocorkan rencana tersebut pada Aguni. Tanpa banyak basa-basi, Niragi langsung menghajar Arisu habis-habisan. Di saat itu, Cisia memperhatikan Aguni yang terlihat menoleh ke arah lukisan rusa di tembok. Tak lama, Niragi lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Arisu dan Usagi ke sebuah kamar. Di salah satu kamar, Arisu diikat kuat di sebuah kursi. Tidak itu saja, mata, telinga, dan mulutnya ikut ditempel lakban. Dengan pisah Arisu yang akan habis esok malam, Niragi berniat membuat Arisu menjalani masa-masa terakhirnya dalam ketakutan karena tidak bisa tahu kondisi di sekitarnya, termasuk soal waktu. Setelah merasa urusan dengan Arisu beres, Niragi dan anak buahnya membawa Usagi ke kamar lain. En mengotopsi jenazah Heather dan menemukan peluru yang membuat Heather terbunuh. Sementara itu, Cisia kembali ke kamar Heather dan menemukan berangkas lain di balik lukisan rusa. Terungkap bahwa kertas dalam amplop hitam sebenarnya berisi gambar rusa. Kali ini tepat isinya adalah set kartu milik Heather. Niragi dan anak buahnya hendak memperkosa Usagi ketika tiba-tiba listrik di seluruh bangunan hotel menyala, termasuk TV yang ada di kamar mereka. Ketika Niragi dan yang lain kebingungan, Usagi memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Cisia melangkah menuju gerbang hotel. Kuina sudah menunggu di sana. Kendati demikian, Kuina merasa bersalah telah membuat Arisu dan Usagi dalam posisi seperti sekarang. Cisia tidak peduli karena semua itu ia lakukan demi bertahan hidup. Saat hendak melewati gerbang, Cisia menyadari adanya pagar laser di sana. Ia segera mencegah Kuina sebelum tubuhnya terkena sinar laser. Usagi tiba di lobi yang sudah dipenuhi oleh warga The Beach. Semuanya tampak berkumpul di bagian tengah. Usagi mendekatinya. Ternyata ada Momoka di sana, dalam keadaan tewas dengan tubuh tertusuk pisau. Sesaat kemudian diumumkan bahwa permainan malam itu akan dimulai dengan tingkat kesulitan 10 hati. Nama permainannya Evil Witch alias penyihir jahat. Dalam waktu 2 jam mereka diminta untuk menemukan si penyihir atau orang yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Permainan akan berhasil dimenangkan jika penyihir telah ditangkap dan dilempar ke Fire of Judgment, api unggun raksasa yang ada di halaman hotel.